Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, atau kalau diartikan fikih yang sistematis atau yang terstruktur berdasarkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang ditulis oleh 3 ulama. Yang pertama Dr. Mustafa Al-Bugha, yang kedua Dr. Mustafa Al-Khan atau Al-Khin ya. Ada yang membaca Al-Khan, ada yang membaca Al-Khin. Mustafa Al-Khan atau Mustafa Al-Khin. Yang ketiga Syekh Ali Asy-Syurbaji hafizahumullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada mustalahat atau istilah-istilah yang ada di dalam fikih mazhab Syafi'i. Kemarin yang terakhir sampai syarat ya, mandub ya. Al-mandub sudah ya, mandub. Wa yusammal mandub sunnatun wa mustahabban wa tatawu'an wa naflan. Dan mandub ini ada istilah yang lain, yaitu sunnah ya. Sunnah secara fikih, jadi hukumnya sunnah itu. Atau nanti di dalam kitab-kitab fikih disebutkan mustahab. Mustahab itu ya dianjurkan, atau tatawu ya, itu juga maknanya dianjurkan juga, atau sebagai tambahan. Naflan ya, naflan juga itu nama-nama yang lain, meskipun nanti di mazhab yang lain juga ada yang membedakan istilah-istilah tersebut. Nanti kalau sunnah itu yang memang benar-benar ada nasnya. Kemudian mandub itu lebih ditekankan daripada yang sekedar mustahab. Kalau mustahab itu anjuran tapi tidak ada nasnya secara zahir atau secara pasti ya. Tapi ya intinya sama saja. Itu hukumnya, kalau kita lakukan mendapatkan pahala, kalau tidak kita lakukan maka kita tidak berdosa. Yang ke-8 al-mubah. Mubah ya. Wa huwa ma kana fi'luhu wa tarkuhu sawa'an. Yaitu perkara yang antara melakukan dan meninggalkannya itu sama saja. Jadi melakukan atau dia tidak melakukan ya sama saja. Li'anna syar'a lam ya'muruna bitarkihi wa lam ya'muruna bifi'lihi. Karena syariat tidak memerintahkan kepada kita untuk meninggalkannya
dan tidak pula memerintahkan kepada kita untuk melakukannya. Jadi nggak ada perintah meninggalkan, juga nggak ada perintah melakukan. Bal ja'ala lana hariyatat tarki wal amali. Atau bahkan ya, dijadikan untuk kita itu pilihan, ya, pilihan untuk meninggalkan atau melakukan. Jadi silahkan pilih, mau lakukan atau tinggalkan. Walidzalika lam yatarattab ala fi'lil mubahi aw tarkihi thawab wala iqab. Maka karena demikian, maka tidak ada konsekuensi dari melakukan perkara yang mubah itu berupa pahala atau meninggalkannya berupa dosa. Wa mithalu dzalika qauluhu ta'ala, dan contoh dari perkara mubah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi apabila kalian atau engkau sudah selesai dari sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Afadat hadhil ayatu annal amal ba'da sholatil jum'ati mubah, faman sya'a amila wa man sya'a taraka. Maka terdapat faidah dari ayat ini bahwasanya bekerja setelah selesai dari melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya mubah. Bagi siapa yang mau silakan dia kerja, bagi siapa yang mau ya nggak ngapa-ngapain, ya nggak kerja, ya kecuali kalau itu dikaitkan dengan yang lain, misalnya kewajiban nafkah atau perjanjian kerja, atau memang jadwalnya istirahat ya pas sholat Jumat itu, kemudian dia balik untuk kerja lagi dan seterusnya, itu beda. Ini secara syariat ya, secara syariat orang setelah selesai dari sholat Jumat mau kerja ya boleh, mau nggak kerja ya boleh. Yang nganggur-nganggur biasanya ngobrol sampai siang, nanti nunggu sholat asar dan seterusnya. Ya intinya mubah saja. Jadi tidak ada pertentangan antara beribadah dan bekerja, karena ini setelah sholat Jumat. Maka dulu di zaman Rasulullah SAW ada dua bersaudara, yang satunya sibuk menuntut ilmu, datangi majelisnya Rasulullah, tapi dia nggak kerja karena harus belajar. Yang saudaranya sibuk bekerja keras. Akhirnya yang sibuk kerja keras ini menanggung nafkah saudaranya tersebut, yang pengangguran tersebut, tapi dia menuntut ilmu. Maka lama-lama saudara yang nanggung nafkah ini mengeluh sama Rasulullah SAW, mengeluhkan keadaan tersebut ya, maka Rasulullah SAW malah beliau mengatakan, la'allaka turzaqu bihi, ya bisa jadi kamu dapat rezeki itu karena dia ya, kamu diberi rezeki itu karena dia. Jadi dari hadis itu
Ya, para ulama memberikan faedah, kalau orang nggak punya tanggungan nafkah hanya untuk dirinya sendiri, maka boleh dia menuntut ilmu tanpa bekerja. Ya, boleh dia menuntut ilmu tanpa ada kewajiban untuk bekerja. Yang kedua, di antara sebab datangnya rezeki, ya, itu adalah karena menuntut ilmu. Ya, bisa jadi rezekinya lewat saudara, diberikan Allah untuk saudaranya tersebut, jadi sebagai perantara. Bisa jadi nanti anaknya, bisa jadi nanti siapa yang menjadi saudaranya yang menjadi perantara datangnya rezeki. Jadi Allah kasihkan rezeki kepada penuntut ilmu tersebut lewat perantara saudaranya. Jadi saudaranya nggak bisa menyalahkan dia, karena datangnya rezeki kamu itu ya bisa jadi karena saudaramu yang sibuk menuntut ilmu itu. Jadi intinya nggak ada pertentangan antara bekerja dan menuntut ilmu. Itu diminit oleh masing-masing. Jadi jangan sampai kita mengait-ngaitkan atau mempertentangkan antara menuntut ilmu dan bekerja. Bisa jadi lancarnya kita bekerja itu ya karena menuntut ilmu. Ya, perkara nanti dia baru sempit rezekinya, itu mau dia nuntut ilmu atau enggak, kalau Allah berkehendak menyempitkan rezeki seseorang, ya Allah sempitkan. Ada seorang ustadz cerita, dan kejadian seperti ini jarang untuk zaman sekarang. Beliau ngajar bahasa Arab. Dari ngajar bahasa Arab tersebut, ya cuma diberikan mukafaah sekedarnya lah untuk transport. Dan itu pun biasanya beliau langsung masukkan ke tas tanpa melihat nominalnya berapa. Langsung masukkan. Dan itu nggak mesti. Itu nggak mesti. Ya pokoknya sak koberi takmir lah itu. Bahasanya seperti itu, atau sak longgarnya dan seadanya. Qadarullah, beliau itu untuk perjalanan mengajar bahasa Arab itu sekitar 20 km dari tempat tinggalnya. Duit tinggal 5.000. Pulang dari ngajar bahasa Arab, pulang dengan duit tinggal 5.000 di dompet. Di tengah jalan, karena kondisi malam ya lihat pengemis, lihat seorang pengemis yang beliau kasihan kepadanya. Akhirnya duit 5.000 tadi diberikan kepada pengemis tadi. Setelah itu bensin habis ya, duitnya tinggal 5.000 sudah dikasihkan sama pengemis, bensinnya beliau habis. Akhirnya ya karena udah nggak punya duit, terus kondisi malam juga, itu sekitar mungkin jam 10, jam 11 malam, nuntun ya, motornya sampai rumah, jadi sekitar separuh perjalanan, mungkin sekitar 9-10 km. Sampai di rumah sekitar jam 12-an atau jam 1, saya lupa. Setelah itu Allah alam dari mana kabarnya, takmir masjidnya dengar. Terus tanya, Ustadz, katanya kemarin nonton motor ya sampai rumah. Iya, saya cuma punya duit 5.000. Setelah itu bensin saya habis ya, duitnya udah tak kasihkan pengemis, nuntun sampai rumah. Ya sudah seperti itu. Terus berapa saat Ustadznya di telepon, Ustadz punya rekening enggak? Ya. Punya. Ini kemudian beliau cerita di
transfer sama takmir masjid tersebut 5 juta. 5.000 langsung diganti berapa? 5 juta. Ya. Itu berkahnya menuntut ilmu. Ya. Yang penting ikhlas. Ya. Jadi jangan sampai mempertentangkan antara menuntut ilmu dan bekerja. Kan orang biasanya nggak sempat nuntut ilmu itu alasannya apa? Sibuk. Ya, sibuknya nggak selesai-selesai. Lah sing ora sibuk iki kapan? Ya. Emang yang do nuntut ilmu itu nggak punya kesibukan. Semua punya kesibukan. Tinggal di manage aja. Tinggal diatur saja. Ya. Emang yang sibuk cuma dia saja. Semua orang punya kesibukan, punya masalah, punya tanggungan dan seterusnya. Ya, tapi kok alasannya dari dulu sampai sekarang sibuk. Wis ora tau mangkat ngopo repot. Ya. Ora tau mangkat ngopo wah. Jadi malah wah. Akhirnya setelah wah yo keluarnya keluar semua. Begini. Ya, seperti dua bersaudara tadi. Ya, Rasulullah tidak menyalahkan saudaranya yang menuntut ilmu karena bisa jadi rezeki yang menanggung nafkah tersebut datang dari saudaranya yang menuntut ilmu. Yang ke-9 al-haram. Jadi zaman sekarang jarang ya. Maksudnya saya ceritakan kisahnya Ustadz tadi karena di zaman sekarang udah jarang yang kayak gitu. Saya kenal seorang Ustadz itu nggak kaya Pak, miskin. Istrinya 2. Wah, istri meneh. Ya memang gitu. Saya cuma cerita. Istrinya 2 dan menanggung beberapa anak yatim dengan duitnya sendiri. Itu kalau beliau cerita dipikir secara matematis nggak cukup itu, jelas nggak cukup. Sampai beliau cerita beliau nanam pohon-pohon sayur-sayur itu di belakang rumah. Nanti kalau nggak punya duit untuk beli makanan, beliau ambil dari hasil tanaman tadi untuk dimasak dimakan. Jarang yang seperti itu yang sekarang. Yang ke-9 al-haram. Kalau orang Jawa haram atau karam ya. Hukumnya karam. Haram. Wa huwa ma talabana syar'u bitarkihi talaban jaziman. Yaitu perkara yang syariat menuntut kita untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak boleh tidak. Jadi harus ditinggalkan. Tidak boleh tidak itu lebih kuat ya daripada cuma sekedar harus ya. Karena tidak boleh tidak itu nggak ada pilihan. Nek harus kan kudune gitu. Kudune ngene, kudune ya, kalau tidak boleh tidak ya itu aja. Jadi tolaban jaziman dengan tuntutan yang tidak boleh tidak. Ya bihaitsu yatarattabu ala tarkihi imtithalan li amrillahi thawabun wa yatarattabu ala fi'lihi iqab. Di mana bagi orang yang meninggalkannya karena mengharap ridha Allah atau mengikuti perintah Allah, maka dia mendapatkan pahala. Oh berarti kalau ada orang meninggalkan perkara yang haram
tujuannya untuk selain Allah, tidak dapat pahala. Misal dia nggak mau mencuri karena takut digebuki, atau dibilang sebagai pencuri, atau biar nama baiknya nggak jatuh atau nggak rusak, itu dia meninggalkan perkara yang haram tapi nggak dapat pahala. Jadi orang-orang yang menjaga dirinya meninggalkan perkara yang haram tapi bukan karena Allah, nggak dapat pahala dia. Jadi nggak sembarang semua orang yang meninggalkan yang haram itu mesti dapat kebaikan, belum tentu. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka di dalam hadis Muslim dikatakan min ajli, karena takut kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi ya. Jadi bagi yang meninggalkannya karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala. Dan bagi orang yang melakukannya, maka dia dapat iqab, dapat balasan berupa dosa ya. Wa mithalu dzalika, dan contohnya adalah al-qatlu ya, pembunuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Surat Al-Isra ayat 33. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya kecuali karena hak ya, kecuali dengan alasan yang hak. Apa alasan yang hak? Asayyibu zani. Di dalam hadis dikatakan la yahillu damu mri'in mu'minin illa bi ihda salasin. Tidak halal nyawanya seorang mukmin atau muslim ya, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama asayyibu zani, orang yang sudah pernah menikah yang berzina. Jadi orang yang berzina tapi dalam kondisi muhsan, yang sudah pernah merasakan ya, nikah, itu halal, maksudnya hak untuk dihukum sampai dia nanti meninggal dunia karena dirajam, dilempari batu sampai mati, dan nggak boleh kasihan, Maka Khalid bin Walid nek ngerajam wong zina watu gede bleke ya, nggak boleh kasihan. Lo kasihan lempar alon-alon ya, atau cari batu yang kecil-kecil, wah mesakne, nggak boleh. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, karena membunuh. Yang membunuh kan kisosnya dibunuh. Orang yang membunuh dengan sengaja kisosnya dibunuh. Yang ketiga at-tariku lidinihi, orang yang murtad. Orang yang murtad itu halal dibunuh, tapi ya nggak sembarangan ya. Murtad warani bunuh, enggak, itu harus ditegakkan oleh penguasa ya, atau yang berwenang. Kalau penguasanya enggak menegakkan, ya sudah, nanti Allah yang akan menegakkan hukum tersebut di hari kiamat. Wa aklu amwalan nasi bil batil, dan juga contohnya yang lain, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kalian itu makan harta ya, atau saling memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang
batil, dengan cara zalim, dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara menipu, ya, apalagi curang dan seterusnya. Itu cara yang batil. Karena Allah menyediakan cara yang halal, yang hak, dengan cara jual beli, ya, hutang piutang, sewa menyewa dan seterusnya. Fa idza fa'ala syai'an min hadhil muharramati asima wastahaqqal 'adzab. Maka apabila seseorang melakukan sesuatu dari perkara yang diharamkan ini, maka dia mendapatkan dosa dan dia berhak mendapatkan azab atau siksa. Wa idza tarakaha taqarruban ila Allah istahaqqa 'ala tarkiha tsawab. Dan apabila dia meninggalkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari ridha Allah, maka dia berhak mendapatkan pahala. Wa yusammal haram mahdhuran wa ma'siyatan wa dzanban wa ma'siyatun wa dzanban. Dan istilah lain dari haram ini adalah mahdhur. Ya, kalau di dalam kitab nanti sering ketemu dengan istilah mahdhur. Mahdhur, ya. Kemudian maksiat, ya, maksiyah. Kemudian dzanban, dosa, ya, maksiat, dosa. Itu istilah lain dari perkara yang haram. Yang ke-10 al-makruh. Makruh. Al-makruhu qismani. Makruh dibagi menjadi dua. Sebagian asatidz yang saya dengar mengatakan istilah makruh nanti dibagi dua, makruh tahrim dan makruh tanzih. Dalam mazhab Syafi'i itu mengadopsi mazhab Hanafi. Jadi dikatakan yang pertama kali membagi makruh itu menjadi dua, makruh tahrim sama makruh tanzih, itu mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Syafi'i mengadopsi atau mengikutinya. Jadi makruh dibagi dua, makruhun tahriman, itu makruh tahrim, wa makruhun tanzihan, yang kedua makruh tanzih. Nanti kalau sering baca kitab ulama sering ketemu itu makruh tahrim, makruh tanzih. Al makruh tahriman, makruh tahrim huwa ma talabana syar'u bitarkihi talaban jaziman lakin duna talaba tarkil haram. Yaitu yang perkara yang syariat itu menuntut kita untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak boleh tidak, akan tetapi tidak setingkat, ya, tidak seperti tuntutan untuk meninggalkan perkara yang haram. Jadi makruh tahrim, ya, itu kita dituntut untuk meninggalkannya, tapi tuntutannya nggak sama atau nggak sekuat tuntutan untuk meninggalkan perkara yang haram. Bihaitsu yatarattabu ala tarkihi imtithalan li amrillahi ta'ala thawab wa yatarattabu ala fi'lihi al-iqab. Sama juga, di mana bagi yang meninggalkannya karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan pahala. Dan bagi orang yang melakukannya, dia juga mendapatkan dosa. Jadi makruh tahrim itu yang melanggar juga mendapatkan dosa. Lakin duna iqabil haram, tapi tidak seperti dosanya perkara yang haram. Jadi tingkat dosanya tidak sekuat atau setinggi tingkatan dosa haram.
Wa mithalu dzalika salatun naflil mutlaq inda tulu'i syamsi. Contohnya adalah melaksanakan sholat sunnah mutlak ketika terbit matahari, pas terbitnya matahari. Karena itu waktu larangan sholat. Kemudian pas matahari di tengah langit, kemudian matahari akan tenggelam sampai tenggelam. Itu adalah waktu-waktu larangan sholat. Tapi sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang dzu sababin, punya sebab, ya, maka boleh. Misal tahiyatul masjid, kita masuk masjid, ada kajian misalnya, kita datang di masjid tersebut pas matahari terbit. Nah ini bukan sholat sunnah mutlak. Tahiyatul masjid itu sholat yang punya sebab. Sebabnya adalah masuk masjid. Maka boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu larangan. Inda ghurubiha, atau ketika tenggelamnya matahari. Fahadhihi sholatu makruhatun tahriman. Maka sholat-sholat ini adalah hukumnya makruh tahrim. Tapi ingat, sholat sunnah mutlak, ya, bukan sholat yang punya sebab. Yang kedua, al-makruhu tanzihan. Makruh tanzih huwa ma talaba syar'u tarkahu talaban ghairu jazim, yaitu perkara yang syariat menuntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak harus, ya. Jadi kita memang dituntut untuk meninggalkannya, tapi enggak haruslah, ya. Bihaitsu idza taraknahu imtithalan li amrillahi asabna, di mana apabila kita meninggalkannya karena melaksanakan perintah Allah atau mentaati perintah Allah, maka kita dapat pahala. Wa idza fa'alnahu lam nu'atib. Tapi kalau kita melakukannya, kita tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan balasan. Wa mithalu dzalika, contohnya siyamu yaumi arafata lil haji, melaksanakan puasa Arafah bagi orang yang berhaji. Karena yang disunahkan untuk mengerjakan puasa Arafah itu bagi yang tidak berhaji. Kalau yang berhaji mengerjakan puasa Arafah, maka dia melaksanakan perkara yang hukumnya makruh tanzih. Berarti apa? Ya, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Fa in taraka shaum imtithalan lil amri dini usiba wa in shoma lam yu'aqib. Jadi apabila dia meninggalkan puasa tersebut untuk mentaati perintah Allah, maka dia mendapatkan pahala, diberi pahala. Dan apabila dia tetap melaksanakan puasa tersebut, maka tidak berdosa, tidak diberi dosa. Masih 3 ini. Yang 11 al-ada. 3 diselesaikan apa enggak? Tapi panjang nanti. Yang ke-11 al-ada. Mau kerja nggih? Sabtu-sabtu. Oh, ini Ahad ya, Wan. Sampai enggak ingat hari. Wa huwa fi'lul ibadati fi waqtihal muhaddad laha min qibali syar'i, yaitu melakukan ibadah pada waktu yang telah ditentukan
oleh syariat, dari sisi syariat. Jadi orang yang melakukan ibadah pada waktunya, itu berarti melakukan ibadah pada waktu ada, ya, al-ada. Wa dzalika kasyami Ramadan fi syahri Ramadan, seperti melaksanakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan, itu berarti ada. Wa ka sholati dzuhri fi waqtihal muhaddad syar'an, seperti juga melaksanakan sholat duhur pada waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Sholat duhur dari tergelincirnya matahari sampai bayangan benda itu satu kali dari benda tersebut, sama dengan panjang benda tersebut. Itu waktunya. Kalau sekarang dimudahkan dengan jadwal atau jam, ya. Itu nggak apa-apa, itu untuk memudahkan saja. Ditashilil amri, untuk memudahkan, ya, daripada jenengan nggawa genter terus atau pakai tongkat, wah ini sudah satu kali panjang ini, berarti udah nggak boleh. Ini sudah tergelincir apa belum? Berdiri, wah belum, padahal berdirinya nggak benar, ya. Jadi untuk memudahkan saja. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah itu biasanya mempersulit, bukan memudahkan. Pokoknya salah satu dari indikasi bid'ah itu biasanya mempersulit sesuatu. Jadi perkara yang harusnya mudah malah dipersulit karena adanya bid'ah. Kalau memudahkan enggak, ya. Maka ya, enggak bid'ah ini, yang memudahkan. Daripada seperti zaman dulu buat menara munggah adzan biar suaranya kemana-mana. Sekarang ada mic tinggal di sini, suaranya udah kemana-mana. Ya, ini kan memudahkan. Jadi biasanya untuk membedakan antara perkara itu bid'ah apa enggak, bid'ah itu mempersulit, memperberat, ya. Kalau bukan bid'ah, ya, cuma sarana saja, itu biasanya memudahkan. Haji numpak onto, ya, dulu, sekarang naik pesawat, memudahkan, ya, enggak masalah. Nek jenengan mau haji numpak onto, ya monggo. Paling teko Semarang kelelep, ya, karena sing ada laut kan di sana. Kan kadang orang itu nggak paham, ngomong macam-macam, tapi nggak ngerti. Make bid'ah, haji naik pesawat bid'ah, enggak, ya. Itu jadi salah satu cara yang mudah membedakan perkara ini bid'ah apa enggak. Kalau kita memang nggak bisa menelitinya secara detail, secara hukum agama menurut nas dan menurut nanti perkataan para ulama, ya itu aja. Pokoknya kalau bid'ah mempersulit, kalau bukan bid'ah itu mempermudah. Mungkin yang lain kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Allahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.